Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini satu kiriman cerita lagi dari Mas Burhan. Mas Burhan ini berkisah mengenai sebuah pengalamannya ketika melintasi sebuah jalan yang sepi di sebuah daerah di Jawa Timur, Kang Surya. Iya, ketika lagi pulang itu ya Pak Cek ya. Pulang Betul. setelah lama nggak pulang kampung katanya. Iya, dan ini kisah terjadi di tahun 2003. Iya, cukup lama ya. Oke, gimana ceritanya Mas Burhan? Monggo Kang Surya. Oke. Jadi waktu itu Mas Burhan memang karena ada aktivitas di luar kota ya, mungkin kerjanya di luar kota. Jadi hampir biasanya sih kalau dulu mungkin masih sering pulang, namun karena kesibukan jadi ya dia butuh waktu kira-kira agak lama ya, sampai 2-3 bulan baru pulang kampung. Ya sebenarnya dari kota tempat kerjanya ke kampungnya sendiri ya infonya cukup jauh Pak Cek. Kalau perjalanan dengan motor itu bisa hampir 4 jam. Ya itu pun katanya Mas Burhan bisa istirahat 2-3 kali gitu. Nah kebetulan waktu itu karena sudah terlampau lama nggak pulang kampung, pada suatu hari Mas Burhan ini memutuskan untuk pulang kampung setelah dia aktivitas kerja selesai. Jadi ya kalau dihitung-hitung bisa-bisa sampai rumahnya itu jam 10 malam lah, karena dia baru berangkatnya itu sekitar jam 6 habis maghrib gitu. Ya sebenarnya saya karena kondisi motornya waktu itu sudah baik dan dicek semua sebelumnya, biasanya mesti servis dia kalau mau pulang kampung atau gitu, motornya diservis dulu karena bisa sampai 2 harian di kampungnya gitu. Nah pada hari itu karena mungkin akhir pekan ya, jadi Mas Burhan ini berangkat kira-kira sehabis maghrib. Dia mulai perjalanan melintasi beberapa daerah sampai akhirnya perbatasan antar kota juga dilewati. Beberapa kali berhenti untuk ya sekedar istirahat, merokok atau mungkin ya ngisi BBM gitu. Akhirnya sampailah Mas Burhan ini di salah satu daerah perbatasan, yang mana daerah situ memang jalannya cukup sepi. Jadi memasuki tempat tinggalnya itu ada suatu daerah yang cukup sepi dan di situ terkenal agak angker karena kebetulan di jalan itu melintas sebuah jembatan. Ya bukan sungai besar sih, tapi karena di tempat itu agak sepi, kiri kanan kondisinya juga masih belantara, bukan hutan yang tapi cukup gelap dan penerangan juga hampir tidak ada. Jembatan itu memang sudah terkenal sejak zaman dulu, jadi bangunannya bangunan lama gitu, jalannya cukup sempit, kerap kali terjadi kecelakaan yang tidak diduga gitu ya, entah tiba-tiba remnya blong atau kemudian ya tahu-tahu masuk ke sungai. Jadi memang jembatan itu terkenal agak angker. Nah sebelum memasuki kotanya ini ada satu jembatan pertama seperti itu, dan jembatan kedua juga ada Pak Cek. Itu jaraknya ya kira-kira 2 kilometeran lah ya, katanya sih dengan ukuran dan bentuknya hampir sama tapi dari sungai yang berbeda katanya. Nah 2 jembatan ini memang katanya Mas Burhan ini cukup angker, dan biasanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa lewat situ kadang-kadang ada yang membunyikan klakson atau menyalakan lampu dimnya kendaraan. Nah itu sudah jamak dilakukan oleh orang-orang di sana katanya. Nah kemudian waktu itu setelah perjalanan ya Mas Burhan memang kondisinya agak capek ya, karena dia habis pulang kerja belum sempat istirahat, langsung melanjutkan perjalanan dengan motoran seorang diri. Ya mendekati tempat itu memang
kondisinya sudah mulai sepi karena sudah jam 9 lebih waktu itu. Tapi bagi Mas Burhan mungkin kerinduan akan kampung halamannya ya dirasa lebih kuat lah daripada hal-hal seperti itu. Lagi pula dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ya motor kondisinya sudah oke, terus bahan bakar BBM-nya juga sudah penuh, kondisi elektrikalnya, lampunya juga nyalanya terang. Ya dipikir-pikir bagi Mas Burhan, ini sudahlah sesuai target lah. Yang penting bentar lagi mungkin harus hati-hati karena jalanan sudah mulai gelap, nggak ada penerangan, kiri kanan juga sudah mulai banyak tempat-tempat yang nggak ada kehidupan ya katanya. Maksudnya nggak ada kehidupan itu nggak ada rumah-rumah warga gitu. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan, motoran tidak terlalu kencang, yang penting stabil gitu. Hingga akhirnya dia melewati beberapa tikungan menjelang jembatan yang pertama, Pak Jack. Ya sebelumnya memang sudah banyak sih tempat-tempat yang jalur dilalui Mas Burhan itu dia sudah hafal lah, menyalakan klakson, menyalakan lampu dimnya dia sudah hafal. Cuman entah kenapa ketika dia memasuki jembatan pertama ini, dia berusaha menyalakan klakson itu sepertinya tidak nyala, Pak Jack. Jadi entah mungkin karena melamun atau telat gitu, habis tikungan dia tiba-tiba memencet klaksonnya tidak bisa nyala, kemudian menyalakan dim. Jadi ya ibaratnya sudah melewati jembatan dia baru bisa menyala. Memang sungainya tidak terlalu lebar, jembatannya juga tidak terlalu panjang. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada kendaraannya Mas Burhan ini kok sepertinya tidak mau menyala klaksonnya. Jadi ya dia pun langsung lanjut saja. Yang penting tadi sudah melewati tempat itu, sudah sempat nyalakan dim lah. Akhirnya dia terus melanjutkan perjalanan melewati jalan yang sudah mulai berkelok-kelok dan kondisinya juga cukup gelap sekali. Hampir tidak ada kendaraan berpapasan, atau mungkin ya kendaraan yang menyalip atau disalip itu hampir tidak ada, karena memang daerah situ ya sudah termasuk area yang aktivitasnya tidak terlalu banyak orang setelah jam 9 malam. Nah, ketika sudah melewati beberapa tikungan, tiba-tiba Mas Burhan ini kok sayup-sayup seperti mendengar suara gitu. Bukan dari suara kendaraannya, bukan dari suara motornya. Suara itu tepat di belakangnya. Ya mungkin kalau orang berharap ya suara kendaraan lain atau mungkin suara mobil atau apa. Cuman yang didengar Mas Burhan ini suara yang tidak lazimnya kendaraan di area itu. Jadi dia itu mendengar suara itu seperti suara derap kaki kuda. Ya, dan dari dulu Mas Burhan kalau lewat area sini sepertinya enggak pernah sama sekali gitu bertemu dengan kereta kuda atau delman, apalagi tengah malam, menjelang tengah malam seperti ini gitu. Akhirnya Mas Burhan pun terus berusaha mempercepat laju kendaraannya, melewati beberapa tempat-tempat yang cukup gelap. Motor pun melaju dengan sorot lampunya menerangi jalanan benar-benar gelap gulita, hanya tanaman, belukar dan batang-batang pohon yang terlihat di sepanjang sorot lampu motornya Mas Burhan. Tapi makin Mas Burhan mempercepat laju motornya, suara derap kaki kuda itu juga temponya semakin tinggi. Jadi keteplak semakin tinggi. Mas Burhan pun juga agak heran. Dia sebenarnya ingin menengok ke belakang, tapi entah kenapa ya bulu kuduknya ini terasa merinding sekali. Jadi yang dia fokus hanya ke depan, memandang ke arah jalur yang dia lewati, dan sesekali melihat ke kaca spion, tapi hanya gelap gulita. Jadi ya tidak tampak apa-apa, hanya hitam pekat seperti itu saja area belakangnya. Ya Mas Burhan waktu itu sudah agak panik ya, antara panik, ketakutan, dan juga merinding dan berharap ada kendaraan lain yang berpapasan atau dia susul. Tapi selama dia melajukan kecepatannya itu dengan cukup tinggi itu sama sekali jalan masih tetap sepi. Dia pun ya dengan kondisi masih tertekan ya, keringatnya sudah mulai mengucur. Akhirnya Mas Burhan berusaha, apa mungkin aku harus mengurangi kecepatan gitu.
dia mencoba menurunkan tempo kecepatan motornya. Dan memang agak tidak terdengar lagi. Ya Mas Burhan agak santai, dia sudah menghela nafas, agak tenang dikit. Tapi sayup-sayup suara itu datang, seolah dari jauh gitu. Dan tempo ketukan derap kaki kudanya itu ya seperti mengikuti tempo kecepatan kendaraannya Mas Burhan. Jadi keteplak santai gitu. Akhirnya Mas Burhan semakin merinding, kok masih ada lagi ya. Ingin sebenarnya dia itu menoleh untuk melihat, tapi bayangan pikiran di kepalanya itu katanya sudah macam-macam gak karuan. Entah itu takutnya ini bukan kendaraan, ya bayangannya itu mungkin ada kereta kencana atau apa punyanya penunggu jalan, atau bayangannya dia seperti itu waktu itu. Ya akhirnya dia terus melaju karena memang daerah situ terkenal angker gitu. Ya bayangannya Mas Burhan sih khawatirnya itu adalah sosok-sosok yang memang area penunggunya seperti itu, daerah situ gitu. Dia pun terus melajukan kendaraannya dan mulai menambah kecepatan karena dia merasa sebentar lagi itu ada pemukiman warga gitu, tapi memang harus melewati beberapa jalur yang agak meliuk-liuk dan juga naik turun agak nggak terlalu tajam gitu. Mas Burhan terus melajukan kendaraannya sampai akhirnya dia itu hendak melewati jembatan kedua, yang mana itu adalah kayak semacam sungai yang menjadi batas memasuki perkampungan warga gitu. Nah, ketika sudah memacu kecepatan, melihat kalau di depan itu lampu sorot lampu motornya itu melihat, wah ini ada kayak penunjuk jalan bahwa di depan itu ada jembatan, ada rambu-rambu yang menunjukkan jembatan. Ya Mas Burhan merasa, wah ini aku harus cepet-cepet ini, aku harus segera sampai sana, kemudian nanti mungkin banyak rumah-rumah, jadi kondisinya lebih terang gitu, enggak gelap lagi seperti ini gitu. Dia pun terus mempercepat kendaraannya dan suara derap kaki kuda itu masih terus terdengar kencang di belakangnya. Sampai ketika memasuki jembatan kedua, mungkin karena ketakutan ya, entah takut, entah panik dan lain sebagainya, Mas Burhan juga lupa. Biasanya dia tiap lewat situ pagi, siang itu, bahkan malam pun sama, dia masih menyalakan klakson atau menyalakan lampu dimnya. Tadi di jembatan pertama dia klaksonnya tidak mau nyala, lah malah di jembatan kedua ini dia saking paniknya sampai lupa, jadi gas terus dia. Sampai di gas, tiba-tiba motornya ini seperti kehilangan tenaga gitu. Seolah-olah bensinnya itu habis dan gasnya itu seperti terhenti gitu, tidak ada tenaga sama sekali motornya. Ya akhirnya motor itu hanya melaju pelan mengikuti ya sisa tenaganya motor ketika masih mesinnya nyala tadi, melaju pelan dan konyolnya motor itu berhenti tepat di tengah-tengah jembatan. Akhirnya ya Mas Burhan semakin berkeringat dingin, seluruh tubuhnya gemetar gitu. Dia mencoba menstarter motornya, tidak mau menyala. Bahkan lampu sen dicoba dinyalakan juga tidak nyala. Dia pun turun mencoba mengecek kendaraan. Kok baik-baik saja, bensinnya masih ada. Dan ketika naik lagi dia mencoba pakai starter kaki gitu, ternyata nggak mau nyala juga. Mas Burhan pun semakin bingung. Kondisinya sangat gelap di atas jembatan yang terdengar hanya suara aliran air di bawah dan juga sangat gelap, di mana waktu itu ya Mas Burhan sekitar sudah mendekati hampir jam 9:30 ya. Dan ketika dia lagi sibuk mengutak-atik motornya, mencoba menstarter motornya, tiba-tiba ya sayup-sayup dari arah tikungan di belakangnya tadi itu, suara itu terdengar kembali. Suara derap kaki kuda itu perlahan seperti semakin mendekat, di mana Mas Burhan berada tepat di atas jembatan. Nah, ketika Mas Burhan dengan sisa keberanian yang ada dan dalam kondisi yang pekat seperti itu, Mas Burhan terus mencoba menyalakan motornya tapi tetap gagal, sampai akhirnya dari kegelapan itu muncul seperti sosok seekor kuda gitu. Kuda itu tubuhnya besar sekali, jadi ukurannya tidak normal seperti kuda biasa.
tubuhnya besar, hanya seekor. Tapi yang membuat Mas Burhan ketakutan itu ya kuda yang warnanya mungkin coklat apa kemerahan itu ya, itu tidak ada kepalanya. Jadi dia berlari menuju ke arah tengah jembatan di mana Mas Burhan berada. Ya mungkin karena Mas Burhan waktu itu panik ya, atau ketakutan setengah mati. Jadi dia melihat dalam kondisi gelap itu ada seekor kuda yang tanpa kepala berlari menuju ke arahnya. Dia saking takutnya itu akhirnya lari menjauhi dan meninggalkan motornya. Dia terus berlari berteriak ketakutan, meninggalkan tengah jembatan menuju ke arah jalan di mana perkampungan terdekat itu ada. Dan Mas Burhan tidak berani menoleh sama sekali sambil berlari. Dia berteriak-teriak sampai akhirnya tiba-tiba terdengar seperti suara benda yang besar itu seperti jatuh ke dalam sungai itu. Biur. Dan suara derap kaki kuda yang tadi mengejarnya itu seolah-olah lenyap. Tapi Mas Burhan masih belum berpikir bahwa ada apa di belakang. Dia sudah tidak peduli. Artinya dia mendengar itu pun dia masih tetap takut dan terus melanjutkan larinya sampai akhirnya dia itu bertemu seperti kayak pos atau warung gitu ya, dimana di situ ada beberapa orang warga dan ada lampunya yang sudah menyala gitu. Mas Burhan berlari ke arah sana sambil berteriak-teriak. Ya akibatnya mungkin beberapa orang yang lagi ada di situ pun ya kaget ya, mereka mengira wah ini jangan-jangan ada kecelakaan atau apa, mungkin bayangannya gitu mereka pun berlari mendekati Mas Burhan. Nah mulailah Mas Burhan bercerita, Pak tolong saya habis ketemu sosok seperti ini, diceritakan sama Mas Burhan. Lah orang-orang, wah tak kira ada kecelakaan atau apa kok masnya lari teriak-teriak gitu. Akhirnya sudah, ayo diambil aja motornya, kita bawa ke sini, kita perbaiki di sini gitu. Ya akhirnya beberapa bapak-bapak di situ ada yang kebetulan bawa senter, jadi ya Mas Burhan diantar. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, paling 40 meteran lah dari jembatan itu ketemu dengan salah satu warung atau posnya tempat orang-orang ngumpul itu tadi. Sampai di sana ya kondisinya sepi, hanya motornya Mas Burhan saja yang berada sendirian di atas jembatan gitu. Dan ketika beberapa orang warga itu melihat kondisinya ya motornya baik-baik saja. Dan ketika hendak dituntun sama Mas Burhan, salah satu warga itu sempat iseng, coba dinyalakan ini kuncinya kok masih nyala dan ada warna di masih nyala hijau gitu, mungkin bisa dinyalakan. Padahal tadi waktu ditinggal Mas Burhan itu semua padam, lampu-lampunya nggak ada yang nyala, bahkan di speedometernya itu nggak nyala sama sekali lampunya. Dan ketika di starter ternyata nyala. Ya orang-orang pun ya menganggap waduh ini biasa kejadian seperti ini, mungkin karena warga situ paham. Akhirnya ditanya Mas Burhan, rumahnya mana masnya? Oh di sana. Oh alah, ya sudah, hati-hati aja kalau lewat sini. Ya banyak-banyak berdoa, terus selama perjalanan jangan ngelamun. Nah, ya Mas Burhan mungkin karena waktu itu ketakutan ya, dia sampai lupa berdoa, sampai lupa apa-apalah saking paniknya. Ya akhirnya Mas Burhan sempat berhenti dulu untuk menenangkan hatinya, terus juga ya sempat ngumpul sama warga dulu, dikasih minum dulu, baru kemudian setelah merasa kondisinya sudah baik, normal, dia melanjutkan perjalanan pulang. Jadi ya itu pengalaman yang sudah cukup lama dialami Mas Burhan itu, Pak Ceng. Ya, terima kasih Mas Burhan atas kiriman ceritanya. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih juga telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan terus ikuti kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.